Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah ke haribaan penghulu alam, kekasih Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Mitra JIC pada siang menjelang sore ini edisi hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 kami hadir kembali dalam program Mutiara Al-A'la. Insya Allah di 1 jam ke depan kita akan membahas materi yang menarik dan akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Umi Ummul Barki Sarjana Agama. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Radio JIC Jakarta Islamic Center. Dan saya pun berharap semoga Mitra JIC selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Umi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Khair. Alhamdulillah. Bagaimana dengan keluarga? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dan bagaimana Umi dengan kegiatan pengkaderan daiyah atau tamhidul mubalighah? Apakah masih berjalan nih? Untuk sementara ini karena di JIC ini Jakarta Islamic Center itu kegiatan sosial vakum berhubung karena adanya COVID, jadi belum bisa melanjutkan pengkaderan. Namun pengkaderan tamhidul mubalighah tetap selalu saya adakan pembinaan di sekretariat Al-A'la. Alhamdulillah. Iya. Kemudian dari itu pembinaan untuk host, untuk narasumber yang akan siar di Mutiara Al-A'la, dan insya Allah mungkin bulan ini sudah mulai tiap pekan ya siar, dan yang menjadi host dan narasumber itu insya Allah dari alumni tamhidul mubalighah semua yang sudah dibekali dengan ilmu retorika, ilmu dakwah, ilmu psikologi dan ilmu agama lainnya. Ya insya Allah semoga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya atau memberikan ilmunya kepada seluruh masyarakat luas melalui dengan syiar Mutiara Al-A'la. Amin. Baik Mi, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses terus ya Mi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik Mitra JIC, marilah kita simak materi kita pada hari ini, yaitu dengan mengusung tema pentingnya pendidikan akidah dalam keseharian Muslim. Untuk itu kepada Umi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'da. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrillah. Tiada kata yang paling pantas diucapkan
setiap muslim dan muslimat di awal pertemuan, kecuali mengucapkan seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elemen yang sangat penting dalam ajaran Islam adalah akidah. Ajaran ini merupakan pokok dasar yang harus diyakini sebelum meyakini ajaran-ajaran lainnya. Betul. Akidah ini mengarahkan seorang muslim menuju kepada satu tujuan. Akidah ini ibaratkan fondasi bangunan yang harus pertama kali dirancang dan dibangun sebelum merancang dan membangun lainnya. Kualitas fondasi bangunan yang akan dibangun akan berpengaruh kepada kualitas bangunan yang akan ditegakkan, Bu. Mitra, bangunan yang akan dibangun ini adalah Islam yang sempurna, Islam yang sahih, Islam yang kafah. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhallazina amadudhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Maaf Umi, sebagaimana ayat yang Umi bacakan tadi, bahwa Allah menganjurkan kepada kita untuk memasuki ajaran Islam secara keseluruhan. Apakah ada panduan-panduan untuk menjadi muslim kafah itu, Umi? Oh iya. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus banget pertanyaannya. Panduan untuk menjadi muslim yang kafah. Yang pertama, membenarkan dan mengimani Islam secara utuh. Artinya utuh itu bulat-bulat, seluruhnya. Yang kedua, memahami ajaran Islam secara komprehensif. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat pribadi maupun masyarakat. Dan yang terakhir, mendakwakan Islam yang benar dan menyuruh melaksanakan memasuki ajaran Islam secara keseluruhan. Tuh, Bu. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kita kembali kepada menjelaskan pada pengertian akidah. Akidah adalah perkara yang dibenarkan dalam hati dan jiwa, merasa tenang dengannya, ya, dan menjadi keyakinan yang mantap tanpa keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Apabila mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah kita sudah kuat, sudah kokoh,
walaupun ditimpa angin yang besar tidak akan goyah, maka akan mempengaruhi kepada hal-hal yang baik pada diri kita. Yang pertama, kita itu bisa melaksanakan atau beribadah kepada Allah itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya karena Allah, tanpa paksaan, tanpa ria, tanpa ingin dipuji oleh siapapun. Betul. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, selalu beristighfar. Apa beristighfar? Minta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya, baik dosanya yang kecil maupun yang besar. Dan yang keempat, memiliki akhlakul karimah. Disebut juga dengan akhlak mahmudah. Yang mana tergolong dengan akhlak mahmudah, akhlakul karimah ini? Seperti tawakal, qanaah, pemaaf, dan lain sebagainya. Jauh dari sifat emosi, jauh dari sifat-sifat yang tidak terpuji, jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Karena kita sebagai hamba Allah wajib mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Jikalau kita ingin menghitungnya tidak akan bisa. Betul. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Coba mitra, kita hitung dari badan kita aja, roh kita, badan dari kaki sampai, dari tangan sampai kaki, belum alamnya, belum yang lainnya. Nikmat Allah itu banyak sekali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Baik Umi, ciri-ciri orang yang bersyukur itu apa sih Mi? Oh, iya. Mohon dijelaskan. Ciri-ciri orang yang bersyukur, ya karena banyak kita jumpai sekarang Bu Asia begini. Saya mensyukuri nikmat Allah tapi belum tahu ciri-cirinya apa gitu. Betul. Nah, jadi ciri-ciri orang yang bersyukur nih, yang pertama, semakin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah ibadahnya. Bukan semakin diberi nikmat Allah, semakin menjauh dari Allah. Tapi kebanyakan yang seperti itu mitra. Kebanyakan seperti ini. Dikasih nikmat sama Allah. Nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan yang diberikan tidak dipergunakan untuk beribadah. Nikmat rezeki yang diberikan tidak dipergunakan untuk beribadah. Sibuk menghitung duitnya, sibuk mengoles badannya sehingga begitu kelihatan fisiknya bagus dan lain sebagainya. Padahal semua nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita itu harus kita syukuri. Semakin banyak rezeki, semakin banyak nikmat, semakin kita tingkatkan ibadah kita. Itu. Terus yang kedua, mempergunakan nikmat itu di jalan Allah. Seperti nikmat rezeki diberikan, ya dipakai untuk diinfakkan di jalan Allah, di pengajian dan lain sebagainya. Itu. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Karena dia meyakini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Iya, betul. Nah, itu jadi tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Betul. Itu walaupun diberi dia punya kedudukan, nikmat kedudukan, pangkat dan jabatan, nikmat begitu besar diberikannya, tapi tetap dia tidak membedakan saudara-saudaranya. Itu. Mitra Haji Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pentingnya pendidikan akidah keseharian muslim dan pengaruhnya? Mitra, pengaruhnya besar sekali. Yang pertama, pengaruhnya itu bisa membuat diri kita itu jujur. Jujur ini Bois termasuk sifat yang terpuji dan termasuk akhlakul karimah. Betul. Nah.
jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam ucapan. Apabila akidah kita sudah benar, maka tidak ada ruang mitra JIC untuk berlaku curang atau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meyakini bahwa segala aktivitas kita itu akan dilihat oleh Allah. Kan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruang untuk berbohong, tidak ada ruang untuk korupsi, tidak ada ruang untuk mencela dan lain sebagainya. Itu. Mau ke mall, mau ke pasar, mau ke taklim juga itu akan dilihat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan balasannya. Dan ketika kita berbuat jahat, maka kejahatan balasannya. Begitu mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya akan memperoleh balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya akan memperoleh balasannya. Maka kita harus hati-hati. Tapi kalau akidahnya sudah mantap, sudah kuat, insya Allah akan meyakini bahwa segala aktivitas itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Umi, saya mau bertanya lagi, apa sebenarnya manfaat dari sifat jujur ini dalam kehidupan kita? Oh iya, mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat sifat jujur ini besar sekali. Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang dengan jujur, tidak ngumpetin cacatnya, ya, sehingga dikenal dengan Al-Amin, artinya jujur. Betul. Ya. Kejujuran itu penting. Manfaat, tadi manfaat sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan dipercaya oleh orang. Nah, kalau kita sudah dipercaya sama orang, rizki mengalir. Betul. Kalau sudah dipercaya sama orang, rizki mengalir. Pintu kehidupan yang lebih baik akan terbuka semua. Tapi kalau sebaliknya, tidak ada teman, banyak musuh. Betul. Iya itu. Ya itulah hikmah daripada kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan jauh dari asap Allah. Murah rizki. Betul. Siapa kemanapun bergaul akan disenangi. Kemanapun bergaul akan selalu diberikan amanat. Dan biasanya orang jujur ini juga tanggung jawab. Betul. Ya. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pengaruh yang pertama, kejujuran. Terus yang kedua, pengaruhnya yaitu tawaduh. Tawaduh. Apa arti tawaduh? Tawaduh ini rendah hati. Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Rendah hati itu tidak sombong, rendah diri itu tidak ada malunya. Jadi orang yang benar akidahnya itu di dirinya itu terdapat sifat tawaduh karena dia meyakini bahwa segala apa yang mereka miliki, segala apa yang mereka dapatkan, segala apa yang mereka peroleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia bekerja keras, tapi Allah lah yang memberikan semua. Jadi tidak ada ruang untuk dia bersifat sombong dan juga jauh dari sifat emosi dan lain sebagainya. Itu orang sifat tawadhu. Terus pengaruhnya yang ketiga yaitu tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Sifat putus asa ini adalah merupakan sifat yang tercelah. Yang tercelah.
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman memberikan ketentraman dan ketenangan pada dirinya. Iman memberikan harapan pada dirinya. Walaupun dihina, walaupun ditutup segala pintu kehidupan, dia meyakini bahwa Allah itu tidak akan melihat, tidak akan tega melihatnya. Allah itu akan menolong dia nanti. Ya, itu. Nah, jadi tidak ada rasa sedikit pun putus asa ketika diberikan, ketika dia berusaha terus dia gagal usahanya, dia tidak putus asa karena meyakini, saya yakin bahwa Allah itu akan mencoba. Ya mungkin tahap pertama ini gagal, tahap selanjutnya dicoba sampai berakhir. Nah, Allah menguji hambanya, ingin mengetahui sejauh mana keimanannya. Apakah emas murni atau emas imitasi. Itu. Nah, hikmah daripada sifat yang tidak putus asa ini yaitu selalu ceria, selalu semangat. Tapi ciri-ciri orang yang putus asa ini murung. Iya, apa tuh Mi? Ciri-ciri orang yang putus asa itu? Iya, jadi begini boys. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang putus asa ini ketika dia umpama nih, dia berusaha. Usahanya gagal. Usahanya gagal. Murung, duduk aja teman. Ketika ada suara yang kira-kira dia menyinggung apa, langsung meledak, udah tersinggung. Dan tidak ada semangat untuk hidup. Putuslah harapan. Itu. Jadi tidak ada semangat, ngurung diri. Allah tidak suka orang-orang yang mengalami putus asa itu. Iya. Jadi ketika Allah itu memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya, ingin mengangkat, bisa jadi seperti kita pada saat sekarang nih, Bu. Kita kan ini dalam keadaan COVID yang udah hampir 2 tahun ya. Betul. Iya. Bisa jadi kalau orang tidak kuat akidahnya, bisa jadi putus asa. Betul. Saya sudah dipecat. Bagaimana ini? Kita tidak bisa dagang. Kemarin saya jalan-jalan ke Jakarta Pusat, di daerah mana itu saya sudah sampai di lokasi tersebut. Ada saya acara untuk rapat muswil, persiapan rapat muswil. Itu saya melihat sudah jam 10 lewat, biasanya tuh kan kalau di daerah Jakarta itu jam sekian udah gerobak-gerobak tuh udah nggak ada, udah pada ini. Masih semua di depan rumah gerobaknya, tidak ada yang beraktivitas. Ya bisa jadi dia berangkat tidak ada yang beli, atau sepi atau bagaimana. Nah, apabila ketika terjadi seperti ini, apabila kita iman kita kuat, akidah kita kuat, tidak akan putus asa. Tetap harapan kita kepada Allah, nanti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita karena Allah itu melihat kita. Allah itu mendengar. Allah itu sangat bijaksana kepada hambanya. Makanya Allah itu selalu memerintahkan kepada kita, ingatlah, jangan sampai kita jauh dari Allah. Dalam keadaan seperti ini jangan sampai kita jauh kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Yakinlah akhir nanti Allah akan memberikan pertolongan yang baik buat kita. Amin, amin. Untuk itulah mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kuatkan akidah kita, apalagi di zaman pandemi ini. Kuatkan akidah kita sekuat-kuatnya dan bertawakallah kepada Allah dan meyakini dengan hakul yakin pertolongan Allah akan datang pada saatnya. Amin ya Allah. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi atas materi yang telah disampaikan. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mitra GIC, tentunya kita dapat menarik benang merah dari pembahasan kita kali ini, yaitu pentingnya pendidikan akidah dalam keseharian Muslim, besar pengaruhnya, dapat menimbulkan sifat jujur, menimbulkan sifat tawadu, dan juga tidak mudah putus asa. Begitu ya Mi ya? Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Allah. Baiklah, demikianlah terima kasih Mitra GIC yang sudah bergabung dan selalu setia di program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin. Insya Allah kami akan hadir kembali 2 pekan yang akan datang, yaitu setiap hari Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Ais Rusmiati mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.